Halo Sobat Barbar pencinta garis keras, kembali lagi di channel Prajurit Tangkas yang membahas seputar militer. Sebelum lanjut, jangan lupa siapkan rompi anti peluru, siapkan senjata pasang amunisi dan putar intronya bos. Lanjut. Satu di antara pentolan kelompok kriminal bersenjata, KKB, paling dicari aparat keamanan TNI Polri kini mulai menemui titik terang. Keberadaan Egyanus Kogoya diketahui. Hal tersebut diketahui dari unggahan video yang kini viral di media sosial. Video berdurasi singkat itu memperlihat sebuah lokasi yang mencurigakan. Lokasi itu dicurigai sebagai tempat atau lokasi persembunyian orang berpengaruh di KKB Papua. Meski tak disebutkan kapan video itu diabadikan, namun pada bagian penjelasan, disebutkan bahwa gambar itu diabadikan di wilayah Tanah Dugama. Disebutkan pula bahwa dari pantauan pesawat mata-mata itu, lokasi tersebut merupakan tempat persembunyian Panglima Egyanus Kogoya. Indikasinya tertangkap dari sejumlah aktivitas yang mencurigakan di tempat tersebut. Tempat itu cukup luas dengan 2 unit bangunan yang berukuran cukup besar. Di tempat itu juga terlihat sejumlah pria sedang beraktivitas. Mereka umumnya menenteng senjata api. Dari situasi tersebut terungkap bahwa tempat itu diduga sebagai markasnya kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga. Pasalnya, di tengah hutan dan jauh dari pemukiman penduduk, terdapat 2 bangunan dengan jumlah orang yang tak sedikit. Berikutnya, orang-orang yang berada di tempat itu umumnya bersenjata dan tampak selalu siaga. Berangkat dari fakta itu, maka patut diduga kalau lokasi tersebut merupakan markasnya Egyanus Kogoya. Terungkap pula bahwa video yang viral itu diabadikan dengan pesawat mata-mata atau drone milik TNI. Jika saat ini lokasi yang paling rahasia itu sudah ditemukan, apakah berarti hidup Egyanus Kogoya akan segera tamat? Beberapa waktu lalu, Kapolda Papua, Irjen Matius De Fahiri mengatakan, saat ini posisi Egyanus Kogoya sudah diidentifikasi. Akan tetapi belum bisa diketahui secara pasti apakah Egyanus Kogoya berada di tempat tersebut. Selama ini, lanjut Matius De Fahiri, Egyanus Kogoya hampir tak pernah meninggalkan wilayah Duga. Yang bersangkutan lebih memilih menjaga kawasannya daripada meninggalkan Kabupaten Duga. Karena faktor itu, lanjut Kapolda Papua, sehingga aparat keamanan masih kesulitan menangkapnya. Untuk diketahui, Egyanus Kogoya merupakan pimpinan Kodap 8 TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Egyanus Kogoya merupakan Panglima KKB di Kabupaten Duga atau oleh warga setempat disebut Dugama. Selama ini Egyanus Kogoya melakukan banyak tindakan kejahatan yang umumnya merenggut nyawa manusia. Tak terhitung lagi berapa banyak orang yang meregang nyawa dan yang meninggal dunia hanya karena keberinganan Egyanus Kogoya. Korban yang menderita luka-luka, sekarat dan meninggal dunia itu tak hanya warga sipil tetapi juga personel TNI Polri. Egyanus Kogoya dan kelompoknya ditengarai memiliki senjata paling canggih di lingkungan KKB. Tak hanya senjata api laras panjang, tetapi juga senjata pelontar granat. Senjata pelontar granat inilah yang baru-baru ini digunakan Egyanus Kogoya ketika menyerang pos marinir. Dalam serangan tersebut 2 prajurit gugur. Salah satunya meninggal di lokasi kejadian dan satunya lagi menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Egyanus Kogoya merupakan orang yang paling dicari kalangan TNI Polri. Sebab ia telah melakukan banyak tindakan kriminal. Semua daftar kejahatannya telah diidentifikasi oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, bila yang bersangkutan ditangkap, maka pasti akan langsung diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Aksi kombatan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di wilayah pegunungan Papua tak sepenuhnya didukung oleh warga setempat. KKB selama ini mengaku bahwa aksi mereka selalu didukung oleh warga karena ulah aparat TNI Polri yang semena-mena. Argumentasi tersebut terbantahkan saat Pendeta Jupinus Wama angkat suara soal kebiadaban yang dilakukan KKB khususnya di wilayah Beoga, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kata Pendeta Jupinus Wama, KBB tak hanya menyerang TNI Polri tetapi juga menyasar siapa saja yang baginya menghalang-halangi apa yang hendak dilakukan. Tak hanya remaja, pemuda dan orang dewasa, tetapi anak-anak tak berdosa juga diperlakukan sama kejamnya. Bahkan anak-anak gadis dan anak-anak di bawah umur direnggut kehormatannya oleh para pria yang tergabung dalam kelompok tersebut.
Pendeta Jupinus Wama diketahui sudah lama memberikan pelayanan kepada umat di distrik Beoga. Dalam masa pelayanan itulah, Pendeta Jupinus Wama menemukan banyak masalah yang membelenggu masyarakat setempat. Dia mengungkapkan bahwa tak sedikit anak perempuan dan anak di bawah umur di wilayah itu jadi korban perbuatan tak senonoh KKB. Anak-anak perempuan dan umumnya di bawah umur, diruda paksa oleh para pria yang muncul dari semak belukar. Selama ini, ungkap sang pendeta, ia bersama tokoh masyarakat tak bisa lagi mengatasi masalah yang satu ini. Bahkan jika masalah tersebut diproses, maka masyarakat sipil lagi-lagi jadi korban. Oleh karena itu, katanya, masyarakat di Beoga tak bisa berbuat apa-apa. Mereka menyerahkan sepenuhnya masalah tersebut kepada TNI dan Polri. Ia juga berterima kasih karena TNI Polri telah bertugas di pedalaman Papua termasuk di distrik Beoga. Kehadiran TNI Polri ini, kata Pendeta Jupinus Wama, tentunya akan membawa harapan baru bagi keamanan dan kemajuan Papua. Dalam video yang viral di media sosial, sang gembala umat ini mengungkapkan bahwa selama ini mereka sama sekali tak dihargai lagi oleh KKB. Pernyataan itu, katanya, bukan berarti para pendeta di Beoga dan wilayah lain di Papua butuh penghargaan KKB. Tapi perlakukan KKB di wilayah tersebut sama sekali tak bernorma, tak bermoral. Bahkan pemerintah dan para tokoh masyarakat tak dianggap sama sekali oleh para pengacau itu. Atas dasar itu, maka ia meminta TNI dan Polri senantiasa menyatu dengan masyarakat agar sama-sama memerangi KKB. Saat ini, katanya, mayoritas penduduk di Papua mengutuk KKB, karena tindakannya amat meresahkan warga. Ia juga mengungkapkan, bahwa KKB sangat licik, dalam pergerakannya, KKB biasa menyerang TNI Polri pada malam sebelum fajar menyingsing. Sementara saat siang hari, KKB melancarkan aksi bejatnya, yakni merenggut mahkota anak-anak perempuan. Saat ini, katanya, perlakukan KKB tak bisa ditolerir, sebab senjata yang dipanggul hanya untuk menakut-nakuti warga. Pada bagian lain, tokoh agama di distrik Julukoma ini juga mengatakan bahwa kampung Beoga benar-benar tercemar oleh KKB. KKB, lanjut Pendeta Jupinus Wama, telah merusak ketentraman masyarakat. Mereka telah mengobok-obok kedamaian di Beoga. Saat ini semua orang marah, masyarakat marah, Tuan Tanah marah, Tuhan marah, sekarang kami semua marah, kata Pendeta Jupinus Wama. KKB, katanya, hancurkan gedung sekolah, puskesmas dan rumah penduduk, bahkan masa depan anak-anak perempuan juga hancur gegara tindakan KKB. Bayangkan, rumah warga hancur karena KKB, masa depan anak-anak perempuan juga hancur karena KKB. Tandasnya, sebagai gembala umat, katanya, ia tak sanggup menghadapi fakta yang ada. Pihaknya berharap agar pemerintah melalui TNI Polri jangan berhenti mengamankan pemukiman penduduk. Demikianlah video kali ini yang dapat admin sampaikan. Kita doakan semoga para prajurit TNI yang sedang melaksanakan tugas dimanapun berada, selalu diberi perlindungan, keberhasilan dan kesehatan. Semoga sukses dalam melaksanakan tugas demi menjaga keutuhan, kedaulatan dan keamanan NKRI. Dan dukung terus channel ini agar terus memberikan informasi menarik lainnya seputar militer. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Sekian, terima kasih. Gimana kami berada